Hai, Presiden Republik Indonesia resmi melarang mudik, tapi memaklumi Anda yang pulang kampung. Kenapa saya berkata seperti itu? Teman-teman pasti yang selama masa pandemi ini ataupun selama masa PSBB dimanapun Anda berada, dan ya intinya selama Anda karantina di rumah pasti banyak yang nggak ada kerjaannya. Dan apa kerjaannya? Yaitu pantengin media sosial terus-terusan, nonton YouTube dan sebagainya. Ini pasti masih jadi polemik yang hangat, yaitu wawancara eksklusif antara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan wartawan yang luar biasa, Mas Wasiat. Wow, dahsyat sekali. Mereka hanya berdua, eksklusif. Sorry, nggak cuma berdua. Di sana pasti ada kameramen, ada staf-stafnya Presiden, ada Pas Pampres dan sebagainya. Tapi yang muncul di kamera intinya cuma mereka berdua. Nah, itu luar biasa. Mbak Nana, 2 thumbs up buat Anda. Karena sejak Mbak Nana bikin narasi sampai hari ini luar biasa. Bisa dilihat sejak dia membongkar secara eksklusif lapas Sukamiskin, di sana keciduk beberapa oknum-oknum, lalu banyak protes keras dari masyarakat juga, Menkumham juga mati gaya karena hal itu. Dan akhirnya di tengah pandemi corona yang melanda seluruh dunia dan Indonesia juga terkena dampaknya cukup dahsyat, cukup luar biasa. Ya, ini bisa jadi perdebatan soal angka positif, angka orang yang sudah dites dan sebagainya. Oke, whatever it is. Tapi Mbak Nana satu-satunya wartawan yang bisa wawancara eksklusif dengan Presiden Republik Indonesia. Dan jawaban dari orang nomor 1 di negeri ini. Yang kemarin itu bukan mudik, tapi itu pulang kampung. Mudik dan pulang kampung beda. Bahkan Mbak Nana juga bingung. Apakah berarti ini memang keputusan melarang itu yang baru akan dikeluarkan melihat situasi, tapi faktanya sudah terjadi penyebaran orang di daerah, Bapak? Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Memang bekerja di Jabodetabek, di sini sudah tidak ada pekerjaan, ya mereka pulang karena anak istrinya ada di kampung. Ya apa bedanya pulang. Bapak pulang kampung dan mudik? Ya kalau mudik itu di hari lebarannya beda. Hanya perbedaan untuk masalah merayakan waktu, Idul Bapak. Fitri, untuk merayakan Idul Fitri kalau yang naik pulang kampung itu ya bekerja di Jakarta, tetapi anak istrinya ada di kampung. Tapi itu kan hanya perbedaan timing, Bapak Presiden. Tapi aktivitasnya sama. Mereka pulang dan kemungkinan membawa virus ke rumah itu juga sama. Saya rasa bukan Mbak Nana saja ketika bertanya seperti itu dengan Presiden, Anda bingung. Tapi sebagai satu dari puluhan ribu sarjana ilmu komunikasi dan mungkin teman-teman sejawat lainnya juga sama-sama bingung dengan pernyataan Presiden Republik Indonesia yang membedakan antara mudik dan pulang kampung. Mungkin juga para dosen, profesor, orang-orang ahli, expert di bidang komunikasi, bahkan ilmu bahasa juga bingung. Oke, ini bisa jadi perdebatan yang panjang dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Bebas, ada pro, ada kontra. Bebas. Tapi saya mau mengutip sumber dari KBBI. Nah, supaya valid nih, saya mencari KBBI secara online. Dan ini adalah dari website Kementerian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia. Yang saya tahu ini masih jadi salah satu kementerian yang sah dan menterinya juga baru di kabinet yang ini masih sah. Dan saya rasa banyak orang yang juga mencari di sini. Dikatakan mudik, arti dari mudik ya, mudik punya 2 arti. Yang pertama, berlayar, pergi.
ke udik. Udik itu dalam artiannya itu punya arti hulu sungai pedalaman. Yang kedua, artinya adalah pulang ke kampung halaman. Ini kementerian salah ini. Ini salah ini. Presiden yang ngomong mudik dengan pulang kampung itu beda, tapi KBBI-nya masih mengatakan mudik itu pulang ke kampung halaman. Oke, saya yang salah. Pulang ke kampung halaman dengan pulang kampung itu beda. Kita harus memahami pulang ke kampung halaman itu adalah sebuah kata kerja yang disambungkan dengan objek ataupun tujuannya. Oke, kalau pulang kampung itu bisa dikatakan sebuah kata kerja yang terdiri dari dua kata. Gimana? Sebuah kata kerja yang terdiri dari dua kata. Pulang kampung. Jadi gak semua kata kerja itu hanya satu kata, tapi bisa juga dua kata menjadi satu kata kerja. Pulang kampung itu adalah kegiatan pulang ke kampung, bukan itu pulang kampung. Pokoknya pulang kampung itu kata kerja yang beda dengan kata kerja yang namanya mudik. Contohnya, contoh kata kerja yang pakai dua kata selain pulang kampung. Ilmu gua gak nyampe. Oke, selain mudik, kita cari ya arti dari pulang kampung menurut KBBI yang sama. Pulang kampung, KBBI gak punya artinya. Dia hanya bisa menyertakan kata dasarnya yaitu pulang, sambungkan dengan pulang kampung, menjadi sebuah pengertian kembali ke kampung halaman, mudik. Fine. Selesai. Ini pasti salah KBBI-nya. KBBI ataupun orang Kemendikbud, Anda belum update. Ingat, pulang kampung dengan mudik itu beda. Mudik itu hanya dilakukan ketika orang melakukannya di hari raya. Tapi kalau pulang kampung dilakukan ketika orang yang sudah tidak ada kerjaan di kota, dia mau pulang ke kampung halamannya, dia pulang, menetap di sana, nggak balik lagi. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Coba diubah, coba Anda Kemendikbud, tolong diubah, Pak Menteri, Pak Nadiem, tolong disampaikan kepada Dirjen Tata Bahasa atau apa nomenklaturnya aku gak tahu. Coba tolong dikaji lagi, mudik dengan pulang kampung itu berbeda. Itu beda. Oke, fine. Akan banyak perdebatan. Gak bisa dong hanya membedakan sebuah kata dari definisinya aja, tapi kan harus lihat konteksnya dan sebagainya dan bebas. Saja lah anjing ah. Inilah uniknya bahasa Indonesia, bahkan seluruh bahasa di dunia adalah multitafsir. Bahkan di persidangan, ketika yang berkaitan dengan bahasa, hakim akan meminta jaksa ataupun dari tim kuasa hukumnya untuk menghadirkan ahli bahasa, membela ataupun memastikan arti dari sebuah kalimat ataupun bahasa yang bisa memberatkan ataupun meringankan tersangka, terdakwa kalau di pengadilan. Jadi bahasa itu luas dan penafsiran itu juga berbeda-beda, tergantung bagaimana kita sepakat untuk menerimanya. Itu sih, itu intinya kalau bahasa. Jadi
ini akan jadi perdebatan yang sangat panjang dan bebas banget. Tapi stop sampai di sini, perbedaan antara mudik dan pulang kampung. Tapi saya mau mengatakan satu hal yang pasti akan hampir semua orang akan menyepakati, minimal merasa ini adalah hal yang tepat untuk disepakati. Intinya Anda harus sepakat lah, udahlah sepakat lah sama gue di satu hal ini, yaitu mau mudik mau pulang kampung, setiap orang itu harus mengakui Aku ingin kau ada di sini. pasti akan ada satu atau lebih dari orang yang menetap di suatu daerah yang dia mengakui ataupun merasa bahwa tempat ia tinggal saat ini, ataupun di mana ia mencari nafkah saat ini, ataupun di mana dia sudah menjadi penduduk di daerah tersebut. Penduduk ini artinya dia sudah punya KTP di tempat tersebut, sudah tinggal lama di tempat tersebut. Ini gak bicara cuma soal di Jakarta saja, tapi di kota-kota manapun, kota-kota besar, kota kecil, bahkan di kampung yang lain sekalipun, tapi dia tetap merasa bahwa ada satu tempat yang harus dia tuju kembali, ada satu tempat di luar daripada dia tinggal saat ini, adalah tempat di mana dia bisa mengatakan, this is my hometown. This is Brazil. Anda harus sepakat dengan hal itu. Sepakat aja lah, udah sepakat. Pasti benar itu. Kalau gak ada orang yang merasa atau mengakui itu, gak akan dilakukan mudik atau kampung halaman. Karena banyak orang yang pulang kampung atau melakukan mudik itu juga gak pernah tinggal ataupun gak pernah lahir di sana. Banyak teman-teman saya yang kalau Lebaran atau mereka yang merayakan Natal atau segala macamnya, itu ketika merayakan hari raya itu mereka memilih untuk ke satu daerah yang bahkan dia gak pernah lahir atau gak pernah tinggal di sana, tapi dia mengatakan di sana keluarga besar saya ada, di sana kampung halaman saya. Itu menjadi satu hal yang pasti sama. Jadi bebas. Perdebatan antara mudik pulang kampung bebas. Bedanya apa? Bebas. Samanya apa? Ya sudah sama. Tapi sepakatlah. Yang pasti akan sama adalah yang tadi itu. Nah, pembahasan soal mudik pulang kampung stop sampai di sini. Selanjutnya adalah, ini masih berkaitan nih. Tiba-tiba hari ini Presiden umumin melarang mudik Rabu ya, kalau nggak salah. Malamnya mata naswa, besoknya orang berdebat mudik pulang kampung dan sebagainya. Sorenya Kementerian Perhubungan Anda luar biasa. Anda mendukung pernyataan Presiden untuk melarang mudik, yang which is saya juga mendukung karena saya tahu tujuannya baik sekali, mulia sekali. Gue gak mau ikut campur dalam masalah terlambat ataupun enggak. Setiap decision, setiap kebijakan pasti sudah diperhitungkan kapan waktu yang terbaik, kapan waktu yang tepat. Tapi gue mendukung, karena salah satu cara supaya ini semua cepat kelar ya sudahlah, kita semua ngalah, kita semua udah jangan pulang ke kampung, jangan. Tapi satu hal yang dari Kemenhub yang ini luar biasa, sorenya dia mengumumkan mendukung dengan membatasi dari mulai seluruh transportasi, darat, laut, udara, perkereta apian. Semua dirjen itu ngomong
dan mengatakan skema-skema yang mereka lakukan. Tapi gue mau highlight di udara. Luar biasa sih. Sorry umumin, besoknya tanggal 24 April. Benar kan ya? Ya, 24 April itu hari Jumat. Sesuai dengan perpanjangan masa PSBB DKI Jakarta 24 tambah 14 hari, tambah lagi 14 hari, intinya 28 hari lagi sampai lebaran kelar dan sebagainya. Jakarta masih akan PSBB. Dan sesuai dengan itu, Kementerian Perhubungan terutama yang udara ini melarang masuk keluarnya pesawat penerbangan seluruh Indonesia, nggak cuma Jakarta. Tapi kita fokus ke Jakarta, pergi dan dari. Ya, analogi, bukan analogi sih, tapi nggak usah lah kita membahas seluruh bandara yang ada di Indonesia, ini terlalu banyak. Tapi coba aja bayangin, banyak orang-orang di Jakarta, satu, dia bisnismen, dia harus melakukan mungkin perjalanan bisnis dan sebagainya, tapi kan sedang PSBB, tapi kan sedang pandemi, harusnya bisa ditahan dan sebagainya. Oke, setelah ini berlaku juga dia gak akan bisa kemana-mana, fine. Tapi gimana dengan mereka yang sudah pergi sebelum peraturan ini berlaku, dan mungkin ketika peraturan ini diberlakukan tanggal 24 mereka mau pulang ke Jakarta. Habis itu mereka isolasi 14 hari. Mereka pergi juga terpaksa karena mungkin itu jadi last chance mereka. Jadi kesempatan mereka, mungkin pengusaha untuk supaya gue bisa menyelamatkan perusahaan gue. Gimana dengan nasib orang-orang seperti itu? Itu satu. Yang kedua, gimana dengan nasib orang-orang yang sudah pergi keluar ke Jakarta? Mungkin gini, ini juga harus ditanya. Apakah setiap orang yang pergi keluar dari Jakarta itu dianggap pulang kampung? Ya kalau kita membedakan antara pulang kampung dan mudik, bebas lah. Tapi yang sudah pergi dari Jakarta itu dianggap pulang kampung. Bisa aja kan enggak. Mereka masih harus dinas kah? Mereka masih harus melakukan apapun yang mereka tahu itu beresiko, tapi harus mereka lakukan. Gue punya teman, gue punya kerabat yang terpaksa, ya ini pas banget, dia harus pulang ke kampung halamannya di Sumatera. Bukan karena dia mau kabur dari Jakarta, enggak. Orang tuanya meninggal. Itu gimana? Yang meninggalnya tentu saja bukan karena COVID, makanya dia bisa datang untuk melayat. Kalaupun karena COVID, dia minimal harus menghibur. Contoh, kalau misalnya ayah yang meninggal, dia pasti harus menghibur ibunya. Dia harus menghibur orang terkasihnya yang paling dekat dengan yang ditinggal oleh orang terkasihnya itu. Dia terpaksa. Dan setelah itu dia harus balik ke sini untuk kerja lagi. PSBB kan nggak ngelarang. Masih ada 8 industri, mungkin dia salah satu dari 8 industri yang masih harus absen ke kantor. Atau oke, dia bisa remote dan sebagainya. Tapi banyak hal yang dia nggak planning untuk bawa itu keluar dari Jakarta karena dia belum tahu sebelumnya dengan pengumuman ini. Dan dia anggap gue pulang 2-3 hari, habis itu gue balik, gue kerja lagi. PFH. Tapi karena dia di sana, dia gak bisa untuk WFH. Karena semua mungkin peralatan, dokumen, formulir, dan sebagainya ada di Jakarta. Ada di tempat dia ada. Tinggal mencari nafkah, dan sebagainya. How about them? Lalu, ada hal yang dikatakan soal kargo. Kargo diizinkan untuk medis dan barang-barang yang esensial. Esensial by whom? By what? What ini dalam artian apa aja? Apa aja yang dianggap sebagai barang-barang yang esensial tersebut? Apa? Makanan oke.
bahan-bahan pokok oke. Alat elektronik apakah esensial bagi Anda? Mungkin tidak bagi Anda. Tapi buat orang yang WFH mungkin itu esensial. Mungkin ketika dia WFH, laptopnya rusak dan dia harus beli yang baru, dan ternyata masih shipping dan harus dikirim dari luar kota. Tiba-tiba karena itu tidak dianggap esensial dan kargonya atau shipping dari laut dan sebagainya gak bisa masuk. Please, come on. Gue belum membahas soal PSBB dan berbagai aturan yang dibuat ini yang melarang orang mudik, dan kalau orang nekat Anda denda dengan undang-undang karantina. Sanksi terberat terus digaungkan, ancaman 100 juta dan 1 tahun penjara. Oke, sekarang belum karantina, masih PSBB. Dan gue gak tahu akan karantina atau enggak. Kalau sanksi terberatnya Anda gaungkan, kenapa Anda tidak menggaungkan hak terberat pemerintah, mau pusat mau daerah, untuk memenuhi semua hak warga negara Indonesia ataupun masyarakat yang tinggal di daerahnya? Kenapa gak gaungkan itu? Jelas sekali di undang-undang karantina itu, kalau Anda mengungkit soal sanksi terberat, artinya kita sebagai warga negara, masyarakat ini berhak untuk mengungkit juga hak terbesar yang bisa kami dapatkan ketika kami taat, adalah dipenuhi sandang pangan. Kenapa saya bilang pangan? Karena bahkan sabun cuci muka, sabun mandi itu juga harus ditanggung. Dan ini undang-undang baru 2018. Jadi dibuat dengan sadar oleh orde ini, oleh rezim ini, yang mungkin gak memperkirakan akan terjadi ini 2 tahun kemudian. Tapi di sana juga jelas dikatakan, oke, gue gak pelihara. Kalau tadi gue pelihara ikan, lo harus beli pellet juga lo buat ikan gue. Kalau gue pelihara kucing, lo harus beli Whiskas buat kucing gue. Tapi itu juga gak kita tuntut. Tapi tiba-tiba Anda bikin peraturan yang hari ini dikeluarkan, besok berlaku. Ya gue gak tahu, setelah video ini tayang mungkin ada perubahan regulasi dan sebagainya. Tapi sampai gue ngerekam video ini fresh banget. Di antara tanggal 23 dengan 24 April, peraturan di semua media massa mengatakan hal yang sama. Tolong orang-orang di Kementerian Perhubungan, Pak Menteri ad interim Kementerian Perhubungan juga bisa mempertimbangkan hal tersebut. Gue gak bilang kalau pelarangan mudik itu salah, tapi gue mau bilang mobilisasinya ini harus jelas, ini harus tepat. Jangan dikit-dikit ngancam orang, jangan dikit-dikit bilang ada sanksi dan sebagainya, tapi sebenarnya hak dasarnya aja sesuai dengan undang-undang itu tidak Anda penuhi. Dikatakan semua ya, bukan cuma orang miskin, bukan cuma orang yang Anda anggap prasejahtera, tapi semua, ingat itu, semua warga negara kalau sesuai dengan undang-undangnya. Dan kalau sanksi atau peraturan itu berlaku untuk seluruh warga negara, artinya hak itu juga harus berlaku untuk seluruh warga negara.